Action! Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rizal Wibowo tentunya dalam Ruang Tamu. Hari ini sangat istimewa karena kita kedatangan tamu yaitu Mbak Vena dari Vena Catering. Halo Mbak Vena. Halo Mas Rizal. Oke, tapi sebelum mulai nih Mbak Ven, saya ada pertanyaan tebak-tebakan dulu nih. Apa itu? Kucing apa yang bisa masak? Kucing yang bisa masak. Kalau kucingnya bisa masak, ntar aku nggak buka catering dong. Tapi kan ya, kan ada kucing yang bisa masak. Ah gitu Nggak dah. tahu. Nggak tahu. Kucing yang bisa masak itu adalah catering. Ya demikian perjumpaan kita hari ini, nggak usah ya. Oke, sangat cringe sekali ya ternyata. Tapi harapan saya tentunya di episode kali ini kita sama-sama belajar dan sharing ternyata dalam ruang tamu ini spesial yaitu seputar catering nih Mbak Ven. Iya. Karena Mbak Vena kan sudah lama sekali tentunya di bidang catering. Udah berapa tahun Mbak? Kurang lebih mungkin 19 tahun. 19 tahun? Iya. Wah, itu berarti mulai tahun berapa? Mulai 2004-2005. 2004-2005? Iya. Wah, itu lama sekali. Saya masih SD itu dulu. Oke, dari sekian banyak jenis usaha, nah kenapa itu catering? Pertama hobi. Yang kedua modal secara permodalan nggak begitu besar. Dan resiko juga tidak terlalu besar. Tadi Mbak Vena bilang itu karena hobi ya? Berarti selain hobi karena passion juga Mbak Vena? Bisa jadi iya. Jadi iya? Iya. Jadi dulu karena memang belajarnya dulu dari mana? Atau ikut sekolah atau jurusan gitu enggak? Enggak, kebetulan otodidak. Mengalir begitu saja dan inspirasinya adalah anak-anak. Oh, lihat-lihat YouTube kayak gitu berarti? Zaman dulu belum kayak hari ini ya. Zaman dulu enggak. Jadi mungkin dulu itu cenderung ke buku-buku ya. Kalau resep-resep iya. Nah Mbak Vena, masih ingat nggak dulu itu masakan pertama kali yang Mbak Vena kuasai itu apa? Dulu pertama bikin itu ayam goreng kremes. Ayam goreng kremes? Dan yang jadi produk kami yang pertama kali juga ayam goreng kremes itu. Itu formatnya langsung buka catering atau kayak depot makan di warung gitu atau gimana dulu? Depot. Depot dulu. Depan rumah gitu? Dulu iya betul. Depan rumah. Di depan Man 1. Man 1? Iya. Man 1 Ponorogo ya? Ya. Ada ayam goreng kremesan khas Solo. Ya itu. Kita pertama kali buka di situ. Itu tahun berapa Mbak? 2006. 2005. Wah, saya masih SD itu ya, Mbak Ben. 2006 kan? 2005-2006 antara itu. Benar, saya masih SD teman-teman. Nah, ini Mbak Ven. Pertama kali yang nyobain masakannya Mbak Ven siapa? Kan pasti kan ada rentan-rentan gagal nih. Kan nggak mungkin langsung enak tuh kalau bikin. Korban pertama siapa itu? Anak-anak dan keponakan. Wah, teruntuk kerabatnya Mbak Vena ya, hati-hati. Jadi kalau Mbak Vena bikin menu baru, pasti disuruh nyobain. Tapi pasti enak semua kan, Mbak? Totali sejauh ini aman sih. Aman ya? Nggak ada yang keracunan atau... Enggak lah. Aman. Mbak Ven, di setiap memulai bisnis kan pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan awal membangun bisnis catering itu seperti apa sih Mbak Ven? Karena kita tahu sendiri kan kalau di Ponorogo terutama ya, mohon maaf sebelumnya ya, orang Ponorogo itu termasuk saya, itu kan kebanyakan kaum mendang-mending nih. Itu gimana? Mungkin bikin produk yang secara harga terjangkau dengan kualitas yang tetap baik, dengan harga yang mungkin low budget. Gitu ya. Ya masih terjangkau untuk masyarakat Ponorogo lah ya. Betul. Karena ya mohon maaf sebelumnya karena di Ponorogo sendiri kalau merintis usaha itu usaha apapun ya agak lumayan challenging Mbak ya. Terutama dalam soal makanan kan kebanyakan kita pengennya ini yang murah nih tapi tetap enak kan gitu kan biasanya. Susahnya menuruti kemauan pasar berarti. Akhirnya nanti juga akan tersaring sendiri ya customer itu. Jadi ada yang tidak melulu soal harga yang murah, tapi ada juga yang penting enak. Harga tidak penting. Harga nomor 2. Nah, Mbak Ven, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi masih ingat nggak Mbak Ven? Klien pertama Mbak Vena dulu waktu mulai usaha catering itu siapa? Dan itu untuk acara apa? Kalau klien tentunya
saya lupa ya, karena buka depot dan yang datang kan mungkin waktu itu juga nggak kenal dan ganti-ganti. Cuman yang sering kali datang menjadi pelanggan kami itu ya ibu-ibu guru yang dulu tugas di depan MAN 1 MAN itu, 1 iya itu. betul. Oh, jadi klien pertama itu kan dari orang asing Mbak Fen ya, pendatang dari luar, bukan dari tetangga atau kerabat bukan ya? Mungkin sebagian juga ada tetangga Ada. kerabat, cuman ya mungkin kebanyakan ya karena di situ di pinggir jalan ya orang yang lalu lalang lewat. Tuh. Dan dekat dari MAN, jadi at least memang pembelinya juga dari guru-guru MAN pasti ya? Betul, Nah, betul. teruntuk betul. guru-guru MAN 1, masih ingat nggak ini Mbak Vena? Vena Catering yang dulu jualan depot di dekat MAN, sekarang udah punya bisnis yang sudah maju sekarang. Oke, Mbak Ven, selanjutnya nih. Pengalaman pahit apa yang Mbak Vena ingat selama menjalani bisnis catering? Pengalaman pahit mungkin awal-awal masa merintis ya. Jadi proses pengenalan ke customer agar orang yang lalu lalang di depan depot itu mau mampir dan tertarik untuk mencoba produk kami itu. Berarti gimana caranya orang asing, dalam tanda kutip ya, orang yang lewat itu kenal nih sama kita. Oh, kita ada bisnis menu depot nih gitu. Ayam-ayam kremes tadi ya berarti ya? Betul. Oh gitu, ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih Mbak Fen soal pengalaman pahit. Nah, kalau ngobrolin yang pahit-pahit pasti ada yang manis-manis dong. Nah, tentu. Nah ya, itu nanti saya ingin tahu nih, pengalaman manis apa yang Mbak Vena ingat selama menjalani bisnis catering? Ya mungkin Mbak Vena pernah dapat klien artis atau pejabat mungkin gitu. Pengalaman manisnya mungkin ketika depot mulai rame, dikenal banyak orang, terus rame banget waktu itu, dan sempat apa ya, ya kewalahan melayani orang yang datang. Itu benar-benar momen yang sangat membahagiakan bagi kita pedagang yang mulai baru merintis dan dikenal orang, dan animo masyarakat waktu itu sungguh luar biasa menyambut menu kami yang waktu itu memang pertama kali di Ponorogo, ayam goreng kremesan. Ayam goreng kremesan itu tadi ya. Jadi itu tahun keberapa Mbak Fen? Mungkin 1 tahun pertama ya. Tahun pertama berarti? 1 tahun pertama kita mulai buka itu sudah mulai dikenal. Nah Mbak Fen, ini ada pertanyaan nih dari follower saya di Instagram. Ini yang pertama nih Mbak Fen. Mungkin 2 pertanyaan aja cukup Mbak Fen ya dari follower Instagram saya. Nah, pertanyaan yang pertama ini dari Prananta Gunners. Nih, pertanyaannya adalah, kalau usaha catering itu kena pajak nggak? Kalau usaha jasa buka itu termasuk non PKP. Jadi PKP itu pengusaha kena pajak, jadi non PKP berarti kita tidak terkena pajak. Oh, tidak terkena pajak berarti? Iya. Oke. Berarti sudah terjawab ya pertanyaan dari Prananta Gunners tadi, tidak kena pajak kalau usaha catering itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari second underscore, ini berapa ya? Ini biasanya second account nih biasanya. Oke, langsung pertanyaannya aja ya. Mumet bacanya ini kalau untuk second account ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips untuk bisa bertahan di antara persaingan bisnis sesama catering atau di luar catering? Nah, ini tips dari Mbak Vena gimana untuk bisa mempertahankan eksistensinya mungkin? 3 tips saja boleh Mbak Ven? Pertama, konsistensi. Memperkuat branding. Yang kedua. Yang ketiga, improvisasi. Kreativitas untuk membuat menu-menu baru. Ya, biar tidak bosan. Betul. Jadi yang namanya konsisten itu sangat penting sekali. Mempertahankan rasa berarti Mbak Ven ya? Iya, betul. Rasanya harus dijaga dari segi kualitas, apalagi kuantitas. Itu tadi. Untuk yang terakhir Mbak Ven, pesan Mbak Vena untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mau menekuni atau bahkan baru memulai bisnis catering nih. Apa nih pesan-pesannya? Mungkin tidak mudah untuk memulai sebuah usaha. Butuh konsistensi, butuh kesabaran, tidak mudah menyerah, memperkuat
branding dengan kencengin promosinya. Sekarang banyak sekali media sosial yang bisa memfasilitasi kita untuk mengiklan kayak Facebook, TikTok, Instagram, dan itu salah satu yang hari ini sangat mempermudah kita untuk lebih luas menjangkau banyak orang. Ya, itu tadi ya, mungkin pesan-pesan dari Mbak Vena, karena memulai bisnis itu pasti tidak mudah dan harus siap gagal juga Mbak Vena ya. Betul. Siap gagal juga. Dan khusus untuk teman-teman semuanya kalau sudah menyimak dari awal, Mbak Vena tadi kan sudah mulai bisnis catering udah bertahun-tahun Mbak Vena. Betul. Dan minimal mungkin ya kalau tergolong baru mulai itu mungkin bisa merasakan hasilnya itu di tahun ke-4 atau ke-5 mungkin Mbak Vena. Ya tergantung juga ya. Tergantung juga. Tergantung juga, ya. Tergantung juga. Mungkin cara dia promosi, bagaimana dia usaha untuk bagaimana ini secara kuantitas ya. Secara kuantitas itu bisa banyak terjual, ya akan semakin banyak untung yang kita dapat, otomatis semakin timingnya akan semakin cepat ya. Iya. Oke. Nah, terakhir Mbak Ven, punya sosmed pasti kan? Ada. Ya, apa? Instagram, TikTok? Instagram ada Vena Catering 6. Ya, bisa dicari teman-teman ya, Vena Catering 6. Pakai underscore nggak itu? Enggak. Tapi gandeng semua ya? Pokoknya cari aja lah ya, pokoknya Vena Catering 6. Nanti kalau mau info lebih lanjut bisa langsung DM aja di situ. Betul. Nomor WA-nya ada di situ juga tuh? Ada. Oke. Silakan dihubungi teman-teman ya kalau untuk tertarik, tanya-tanya, mungkin ngasih tips-tips atau mau pesen bisa aja nanti, oke? Itu aja, sekian, terima kasih semuanya. Tetap stay tune di episode selanjutnya ya di Ruang Tamu. Saya Rizal Bobo dan saya dari Vena Catering. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye.